Assalamualaikum, halo perkenalkan, nama saya Rosa Happy Aprilia A dengan NIM 2007631 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran orang dewasa ketika anak bermain. Kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak usia dini masih membutuhkan pendampingan dan pengawasan dari orang dewasa. Maka sebagai orang dewasa atau pendidik perlu mengetahui apa saja peran orang dewasa ketika anak bermain. Saya akan membaginya ke dalam dua pembahasan, berikut pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu positive parenting atau pengasuhan positif. Peranan orang dewasa atau pendidik ketika mendampingi anak bermain dapat melakukan beberapa hal pengasuhan positif seperti yang pertama, ikut berpartisipasi aktif dalam mendampingi dan mengawasi anak saat bermain. Maksudnya adalah orang dewasa atau pendidik ikut serta mendampingi dan mengawasi anak ketika anak bermain agar anak dapat berada dalam lingkungan yang aman ketika bermain. Tidak hanya itu, keikut-aktifan orang dewasa atau pendidik akan mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak secara optimal. Yang kedua, menjadi fasilitator yang menyediakan segala hal yang sesuai dan dibutuhkan oleh anak saat bermain. Maksudnya adalah orang dewasa atau pendidik menyediakan segala fasilitas bermain yang sesuai dengan tahapan perkembangan, usia, kebutuhan, serta minat anak untuk perkembangannya. Yang ketiga, membimbing anak dalam mengendalikan emosinya saat bermain. Maksudnya adalah ketika anak mengalami permasalahan emosional saat bermain, sebagai orang dewasa atau pendidik harus menjalankan perannya yaitu menjadi penengah atau menjadi orang yang membantu anak mengendalikan emosinya seperti dengan menenangkan anak agar emosinya dapat terkendali. Yang keempat, membimbing anak untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Maksudnya adalah ketika anak bermain dengan teman-teman sebayanya, terjadi sosialisasi antar anak dengan anak yang lainnya atau dengan lingkungannya. Di sini orang dewasa atau pendidik perlu membimbing dan mengarahkan bagaimana seharusnya bersosialisasi sesuai dengan harapan sosial. Dan yang kelima adalah memperhatikan setiap keunikan yang dimiliki oleh anak. Maksudnya adalah setiap anak memiliki keunikannya sendiri. Oleh karena itu, orang dewasa atau pendidik perlu memperhatikan setiap keunikan dari masing-masing individu anak agar dapat mengarahkan kegiatan bermain yang sesuai dengan kebutuhan, tahapan perkembangan, usia, serta minat anak. Pembahasan kedua yaitu hal yang perlu diperhatikan selain dari positive parenting. Orang dewasa sebagai pemerhati anak perlu memperhatikan dan hendaknya melakukan hal-hal berikut ketika anak bermain. Di antaranya yang pertama adalah menyediakan alat permainan yang sesuai dengan taraf kematangan anak. Maksudnya adalah penyediaan alat permainan atau kegiatan bermain yang sesuai dengan usia serta kematangan anak. Jika permainan atau kegiatan bermain lebih sulit dari tingkat kematangan anak, maka yang akan terjadi adalah anak akan kesulitan, justru menghambat perkembangan anak. Maka dari itu, harus ada penyesuaian dari penyediaan alat permainan atau kegiatan bermain yang akan mempengaruhi perkembangan serta kemampuan anak. Lalu yang kedua adalah memperhatikan lingkungan tempat anak bermain. Maksudnya adalah perlu adanya perhatian dari segi keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat anak bermain seperti luas tempat, keamanan fasilitas bermain, dan lainnya. Hal ini perlu diperhatikan oleh orang dewasa atau pendidik guna meminimalisir kecelakaan ketika anak bermain. Yang ketiga adalah memperhatikan waktu bermain. Kegiatan bermain bagi anak sebaiknya tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sebentar. Sebagai anak usia dini yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang dewasa atau pendidik, maka perlu ada penempatan waktu kegiatan bermain dan kegiatan lainnya. Karena dalam setiap harinya, anak tidak hanya bermain saja, namun ada kegiatan lain seperti mandi, makan, istirahat, dan lainnya. Maka dari itu, sebagai orang dewasa atau pendidik,
Perlu memperhatikan betul waktu bermain bagi anak dengan kegiatan lainnya. Lalu selanjutnya yang keempat, memberikan kesempatan anak untuk memilih. Kegiatan bermain bagi anak usia dini memiliki syarat yaitu bebas dan fleksibel. Oleh karena itu, anak bebas memilih kegiatan apa saja yang diminati olehnya, dan orang dewasa atau guru berperan memberikan kesempatan pada anak untuk memilih permainannya. Selanjutnya yang kelima adalah mendampingi anak sesuai dengan temponya. Anak-anak cenderung belum mempunyai pemikiran yang jauh tentang sebab dan akibat dari hal yang dipilihnya. Maka, dengan bermain mungkin anak tertarik dengan salah satu permainan, namun permainan tersebut sebenarnya terlalu keras bahkan kurang sesuai dengan tahap perkembangannya. Maka dari itu, perlu adanya pendampingan dari orang dewasa karena anak belum memahami permainan yang tepat untuk dirinya sendiri. Lalu selanjutnya yang keenam, tidak berlebihan dalam memberikan petunjuk. Berikan anak untuk dapat mengeksplorasi mainannya. Orang dewasa atau pendidik tidak perlu banyak memberikan petunjuk karena akan menghambat perkembangan kreativitasnya. Orang dewasa atau pendidik juga tidak perlu memperingati anak dengan suara yang tinggi seakan-akan sedang membentaknya, karena akan mempengaruhi karakter serta pemahaman anak. Lalu selanjutnya yang ketujuh, dampingi anak dari kejauhan. Pendampingan memang perlu menjadi hal yang diperhatikan oleh orang dewasa atau pendidik ketika anak bermain. Namun, orang dewasa atau pendidik tidak harus setiap saat berada di samping anak, karena akan mempengaruhi konsep diri dan kemandiriannya. Orang dewasa atau pendidik dapat mengawasi anak dari jarak jauh, namun tidak juga terlalu dekat, dan selalu berjaga-jaga ketika anak membutuhkan bantuan. Jadi kesimpulannya adalah tidak hanya sebagai pemahaman terhadap orang dewasa atau pendidik di sekitar anak saja, namun orang tua atau pengasuh anak perlu memperhatikan hal-hal yang telah saya sampaikan sebagai sebuah bagian dari pengasuhan dan perlindungan terhadap anak saat memenuhi haknya yaitu bermain. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya bahas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.